6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar, itu di sekolah-sekolah diberikan otonomi sekarang untuk melaksanakan ujian yang bukan lagi ujian nasional. Penyaluran tahap 2 itu alokasi kantor pos Bau-Bau sendiri itu untuk Kota Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, dan Wakatobi itu ada di angka 6.208. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.850 pelajar kelas 9 SMP sekota Bau-Bau menjalani ujian sumatif. Kantor Pos Indonesia Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bansos PKH dan sembako tahap 2 tahun 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 23 April 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, sebanyak 2.850 pelajar kelas 9 SMP sekota Bau-Bau menjalani ujian sumatif untuk menentukan kelulusan sebagai pengganti ujian sekolah. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Afriansyah. Namanya penilaian sumatif untuk kelas 9 untuk menentukan nilai kelulusan bagi anak SMP kelas 9. Sebanyak 2.850 siswa-siswi SMP sekota Bau-Bau menjalani ujian sumatif akhir mulai 22 sampai 27 April 2024. Ujian ini merupakan pengganti ujian sekolah untuk menentukan kelulusan pelajar kelas 9 SMP. Hari pertama ujian, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Bau-Bau, Laode Darussalam, meninjau langsung pelaksanaannya di sejumlah SMP. Ada sekolah yang melaksanakan ujian sumatif dengan metode offline menggunakan kertas dan pensil, ada pula menggunakan aplikasi serta menggunakan Google Classroom. PLT Kepala Dikbud Bau-Bau, Laode Darussalam menjelaskan pelaksanaan ujian sumatif ini berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar, di mana setiap sekolah kini diberi kewenangan untuk melaksanakan ujian penentuan kelulusan siswa. Berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar, itu di sekolah-sekolah diberikan otonomi sekarang untuk melaksanakan ujian yang bukan lagi ujian nasional. Namanya penilaian sumatif untuk kelas 9 untuk menentukan nilai kelulusan bagi anak SMP kelas 9 atau kelas 3. Nah, untuk Kota Bau-Bau hari ini dilaksanakan serentak. Jadi 2.850 siswa yang terdapat seluruh SMP di Bau-Bau, seluruh sekolah SMP di Bau-Bau melaksanakan ujian sumatif hari ini. Dalam ujian sumatif ini jelas Darussalam, masing-masing sekolah diberi kewenangan untuk membuat soal ujian dan menentukan pengawas. Meski begitu dikatakan dalam pembuatan soal ujian sumatif, seluruh SMP masih merujuk bentuk soal seperti ujian sebelumnya yang terbagi dalam kelompok soal pilihan ganda, esai, dan uraian. Darussalam juga mengatakan meski ujian sumatif menjadi kewenangan sekolah, namun Dikbud Bau-Bau menyeragamkan mata pelajaran yang diujikan tiap harinya. Di hari pertama, mata pelajaran diujikan yakni Bahasa Indonesia dan Agama. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kantor Pos Indonesia Cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bansos PKH dan sembako tahap 2 tahun 2024. Harul Mulku melaporkan selengkapnya. Kami sudah menyalurkan sebanyak 4.586 sampai dengan posisi tanggal 20 April 2023. Ribuan keluarga penerima manfaat KPM di Kepulauan Buton mulai dapat mencairkan bantuan sosial, program keluarga manfaat, PKH, dan program sembako. Bansos tersebut disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia. Eksekutif Manajer PT Pos Indonesia Cabang Bau-Bau, Muhammad Rizky Abriansyah Putraka menyebutkan, saat ini penyaluran bansos tersebut sudah memasuki penyaluran tahap 2 untuk periode bulan April, Mei, dan Juni 2024. Adapun untuk
Penyaluran tahap 2 itu alokasi kantor pos Bobo sendiri itu untuk Kota Bau-Bau, Buton, Buton Selatan, Buton Utara, Buton Tengah, dan Wakatobi itu ada di angka 6.208. Saat ini untuk tahap kedua sendiri kami sudah menyalurkan sebanyak 4.586 sampai dengan posisi tanggal 20 April 2023, sehingga sisanya itu 1.617 yang sampai saat ini teman-teman masih menyalurkan. Proses penyaluran bansos tersebut dilakukan dengan 3 cara, masing-masing penyaluran secara komunitas yang dibayarkan di kantor-kantor kelurahan, pembayaran di kantor pos, dan diantarkan langsung ke KPM penerima. Untuk pengantaran langsung ini biasanya ditujukan bagi KPM yang sedang sakit dan penyandang disabilitas. Kalau sembako itu per bulan 200.000 itu diterima sebanyak 3 bulan, jadi per KPM itu menerima 600.000. Kalau PKH sendiri itu variatif sesuai dengan jumlah anggota keluarga atau anaknya yang bersekolah. Jumlah KPM penerima bansos ini masih akan terus bertambah seperti di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan data yang masuk dari Kementerian Sosial yang kemudian diberikan ke kantor pusat PT Pos Indonesia dan disalurkan ke masing-masing kantor cabang di daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, sambut Hari Bakti Pemasyarakatan, puluhan napi Lapas Bau-Bau ikuti pekan olahraga pemasyarakatan dari 3 cabang lomba. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Waode Nurliani. Puluhan narapidana perwakilan Kamar Blok Hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Bau-Bau mengikuti Pekan Olahraga Pemasyarakatan mulai 22 hingga 26 April mendatang. Kegiatan olahraga ini rangkaian menyongsong Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-60 tahun 2024 di lingkup Lapas Bau-Bau. Puluhan narapidana perwakilan Kamar Hunian Lapas akan bertanding pada 3 cabang lomba, di antaranya catur, domino, dan lomba kebersihan antara kamar. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman mengungkapkan tidak semua napi dilibatkan dalam lomba. Dari 32 kamar hunian pemasyarakatan di Lapas Bau-Bau, hanya perwakilan setiap kamar yang mampu dalam bidang lomba boleh mengikuti kompetisi ini. Sementara itu, khusus lomba kebersihan kamar melibatkan seluruh warga binaan, sebab penilaian panitia kebersihan seluruh kamar blok di lapas. Kegiatan ini kita libatkan narapidana yang memang terpilih di masing-masing kamarnya. Dari 32 kamar ada perwakilan yang diikut sertakan. Jadi masing-masing kamar mewakili yang punya kemampuan di bidang catur, domino, dan kalau kebersihan kita libatkan semua juga. Lanjut Herman, warga binaan yang beruntung akan mendapatkan hadiah pada masing-masing lomba. Wujud hadiah, kata Herman, bukan berupa uang, namun barang yang dapat digunakan napi bersangkutan bersama rekan-rekannya dalam satu kamar. Selain lomba bagi para napi, dalam rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan, pihaknya akan melaksanakan pertandingan eksebisi bersama sejumlah instansi lingkup Kota Bau-Bau dalam periode waktu yang sama sebelum memasuki puncak Hari Bakti Pemasyarakatan 27 April. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, setelah pembukaan segel di SDN 2 Wajo Minggu 21 April oleh ahli waris, pemerintah Kota Bau-Bau kembali berupaya menyelesaikan persoalan lahan SDN 2 Wajo dengan menggelar rapat melibatkan OPD terkait untuk menindaklanjuti permintaan dari ahli waris dan pengacara terkait persoalan lahan. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh PJ Sekda Kota Bau-Bau, Saido Bonsai, diputuskan jika Pemkot Bau-Bau bersedia membayar lahan SDN 2 Wajo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini diambil setelah mendengar masukan dari peserta rapat yang hadir, diantaranya Asisten 1, Asisten 2 Setda Kota Bau-Bau, Kepala Bapeda Kota Bau-Bau, Kepala BPKAD Siti Munawar, hingga Camat Murhum dan Lurah Wajo.
Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau Loode Aswat yang membacakan hasil keputusan rapat tersebut mengungkapkan Pemkot Bau-Bau pada dasarnya sudah beritikat baik dengan menggelar rapat melibatkan OPD terkait dan hasilnya yakni lahan SDN 2 Wajo tersebut akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu diharapkan Lurah Wajo dan Camat Murhum agar menyiapkan kompensasi penguasaan fisik tanah seperti yang dibuatkan pada SDN 3 Pala 3 beberapa waktu yang lalu. Kemudian bagian aset membantu menginisiasi proses penghapusannya tentu setelah ada telaah dari bagian hukum, yakni dinilai dulu bagian hukum dan turun bersama kabak hukum diukur sampai di mana luasnya lahan SDN 2 Wajo. Hal ini dimaksudkan agar tidak salah menilai, aset tidak salah menghapus. Selanjutnya, Sekda melalui TAPD mengajukan penganggaran untuk disiapkan pendanaannya di perubahan anggaran. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 2.850 pelajar kelas 9 SMP sekota Bau-Bau menjalani ujian sumatif. Kantor Pos Indonesia cabang Bau-Bau mulai menyalurkan bansos PKH dan sembako tahap 2 tahun 2024. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.